Kita semua pasti pernah deh ketemu orang yang kayaknya cinta banget sama diri sendiri ya kan? Istilah narsistik tuh gampang banget kita pakai buat orang yang hobinya selfie atau yang nggak berhenti-henti ngomongin pencapaiannya. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau di balik itu semua ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang lebih kompleks bahkan menyakitkan? Nah, di sini kita bakal coba kupas tuntas apa itu gangguan kepribadian narsistik jauh dari sekedar stereotip yang kita tahu. Semuanya berawal dari mitos Yunani kuno soal pemuda bernama Narsisus yang saking gantengnya, dia jatuh cinta sama bayangannya sendiri di air. Nah, dari situlah istilah narsisme lahir. Tapi, di zaman sekarang, di era media sosial, kata narsistik ini jadi kayak kata pasaran, gampang banget diucapin, sampai-sampai makna klinis yang serius jadi kabur. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih arti sebenarnya di balik mitos itu? Apa yang para psikolog lihat waktu mereka mendiagnosis kondisi ini? Oke, sekarang waktunya kita tinggalin dulu pantulan di air itu dan kita selami realitas klinisnya yang ternyata jauh lebih rumit. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya gangguan kepribadian narsistik atau yang sering disingkat NPD dari sudut pandang klinis? Yuk, kita coba pisahkan antara fakta medis dengan fiksi populer yang sering kita dengar. Jadi begini, menurut Mayo Clinic, inti dari NPD itu sebenarnya sebuah paradoks. Dari luar, yang kita lihat adalah sosok yang super percaya diri, agung, ngerasa lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau kita intip lebih dalam, di balik topeng kepercayaan diri yang ekstrim itu, ada sesuatu yang sangat rapuh. Ada harga diri yang goyah dan rasa insecure yang luar biasa. Nah, ini kuncinya. Dan yang menarik, ternyata NPD ini nggak cuma punya satu wajah loh. Para ahli membaginya jadi dua tipe utama yang penampilannya bisa sangat berbeda, bahkan kayak bertolak belakang gitu. Mari kita lihat kedua sisi dari gangguan ini. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada tipe grandiosa atau terang-terangan. Nah, ini gambaran narsisis klasik yang kita kenal. Arogan, super pede, kelihatannya berkulit tebal. Di sisi lain ada tipe rentan atau terselubung. Mereka ini lebih pendiam, sensitif, dan berkulit tipis. Justru karena itu, mereka seringkali lebih sulit dikenali. Padahal, keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, tipe grandiosa ini mungkin yang paling sering kita bayangin. Mereka itu tampil dengan arogansi penuh, suka mendominasi obrolan, dan selalu merasa paling hebat. Awalnya mungkin mereka kelihatan karismatik ya, tapi di baliknya, mereka sering gak ragu buat manfaatin orang lain demi kepentingan sendiri, tanpa peduli dampaknya sama sekali. Sekarang kita beralih ke sisi yang jarang kelihatan. Tipe rentan ini justru kebalikannya. Mereka berjuang mati-matian dengan rasa malu dan inferioritas. Mereka sensitif banget sama kritik, sekecil apapun itu, dan bisa meledak marah kalau merasa diremehkan. Harga diri mereka itu rapuh banget. Makanya mereka butuh banget pujian dan validasi dari luar cuma untuk merasa berharga. Jadi disinilah letak akarnya. Asosiasi Psikologi Kanada bilang kerentanan inilah sumber dari segalanya. Mau itu tipe grandiosa yang sombongnya minta ampun atau tipe rentan yang kelihatannya pemalu, keduanya didorong oleh hal yang sama. Citra diri yang rapuh, yang putus asa mencari pengakuan dari dunia luar supaya nggak hancur. Ini tentu bikin kita bertanya-tanya ya. Kok bisa seseorang jadi seperti itu? Dari mana semua ini berasal? Apa sih sebenarnya penyebab NPD? Yuk kita coba telusuri akarnya. Jawabannya ternyata kompleks. Penyebab pastinya memang belum ada yang tahu. Tapi para peneliti melihat ini sebagai kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, lingkungan masa kecil. Misalnya pola asuh yang terlalu memuja-muja atau sebaliknya terlalu kritis. Kedua, ada faktor genetik atau keturunan. Dan ketiga, ada juga kaitan dengan koneksi antara otak, perilaku, dan cara berpikir. Jadi, ini bukan masalah sederhana yang punya satu jawaban tunggal. Dampak NPD ini juga nggak berhenti di individunya aja. Ini tuh kayak kita lempar batu ke air, riaknya menyebar kemana-mana, mempengaruhi hubungan, pekerjaan, bahkan sampai ke kesehatan mental dan fisik mereka. Efeknya berantai. Dan konsekuensinya bisa sangat serius. Di balik topeng yang mereka pakai, banyak penderita NPD berjuang dengan hubungan yang hancur, masalah di kantor atau sekolah, juga depresi dan kecemasan. Risikonya bahkan bisa lebih jauh lagi, termasuk penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, dan yang paling tragis, pikiran atau tindakan bunuh diri. Ini jelas jauh lebih dalam dari sekedar sifat egois.
Angka ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebuah studi besar menemukan bahwa sekitar 6,2% populasi dunia pernah mengalami NPD dalam hidup mereka. Kalau dihitung-hitung, itu artinya jutaan orang terkena dampaknya, baik secara langsung maupun tidak. Jadi ini jelas bukan kondisi yang langka. Oke, dengan semua kompleksitas ini, pertanyaannya adalah apakah ada jalan keluar? Mari kita lihat bagaimana pengobatan bisa membantu dan kenapa pemahaman adalah langkah pertama yang paling krusial. Walaupun nggak ada obat instan untuk ini, harapan itu selalu ada. Pengobatan utamanya adalah psikoterapi jangka panjang. Di situ, individu bisa dibantu untuk menggali akar emosinya dan belajar cara berinteraksi yang lebih sehat. Tapi, tantangan terbesarnya, seringkali orang dengan NPD itu sendiri sulit menerima kalau mereka punya masalah dan butuh bantuan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Kita semua kan butuh rasa percaya diri untuk hidup. Tapi di mana ya batasnya? Kapan rasa percaya diri yang sehat itu berubah jadi gangguan kepribadian yang justru merusak? Ini pertanyaan penting, bukan cuma buat memahami orang lain, tapi juga buat kita merefleksikan diri kita sendiri.